Kedatangan Tuhan Yesus di ambang pintu itu 2028,5. Tuhan datang tahun 2029 pertengahan. Berarti ambang pintu itu 1 tahun melajep, Tuhan sudah datang. Amin? Amin? Alkitab itu akurat sekali. Firman Allah itu akurat. Alkitab itu sangat akurat. Firman nubuatan itu luar biasa. Kenapa saya mengatakan kedatangan Tuhan tahun 2029 pertengahan? Alkitab yang menuliskan. Amin. Mari kita lihat, kita pelajari, ya. Kita lihat apakah betul yang saya ucapkan itu. Nah, saudara, sebelumnya kita langsung membuka pada halaman 45. Asal usul tahun 4 sebelum Masehi sebagai tahun kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Saudara buka halaman 45, makalah saudara. Asal usul tahun 4 sebelum Masehi sebagai tahun kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Pada abad ke-6, di situ dituliskan Kaisar Justinian dari Romawi memberi perintah kepada seorang rahib bernama Dionysius Exiguus membuat kalender dengan perhitungan tahun Masehi, dimulai tahun 1 Masehi. Masehi adalah Mesias bahasa Hebrew, sama dengan Kristus atau Kristos bahasa Greka. Tahun Masehi yang dimaksud, yang dikehendaki oleh Kaisar Justinian, yang adalah orang Kristen ini, saudaraku, pengikut Yesus, tahun Masehi itu adalah dimulainya tahun kelahiran Tuhan Yesus. Kenapa? Tahun Masehi itu dikehendaki oleh Kaisar Justinian pada abad ke-6 untuk mengganti kalender Romawi yang berdasar tahun berdirinya kota Roma yang biasa disingkat AUC, Ab Urbe Condita. Ab Urbe Condita. Menurut Ab Urbe Condita, AUC, tahun kelahiran Tuhan Yesus jatuh pada tahun 749 AUC. Ya, 749. Nah, Dionysius membuat kekeliruan dengan menempatkan kelahiran Kristus pada tahun 753 AUC. Sehingga ada kekurangan. Harusnya 749, tapi Dionysius Exiguus membuat kekeliruan, yaitu menempatkan pada tahun 753 AUC ini. Sehingga ada kekurangan. 753 AUC dikurangi 749, yaitu minus 4 tahun. Jadi kelahiran Yesus dengan tahun Masehi itu ada selisih minus 4 tahun mundur. 4 tahun sebelum Masehi Yesus lahir. Amin. Bisa paham saudara? Ini sejarah saudara. Ya. Namun kita cocokkan nanti dengan Alkitab. Kalau cuma sejarah tok tidak tepat. Jadi kelahiran Yesus itu tahun 4 sebelum Masehi. Tahun 4 sebelum Masehi. Sekarang baca Injil Lukas pasal 23. Injil Lukas pasal 23. Injil Lukas pasal 3 maksud saya. Injil Lukas pasal 3 ayat yang ke-23. Mari dibaca. Mari dibaca. Silsilah Yesus. Lukas pasal 3 ayat 23. Mari. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, perhatikan, ketika Yesus mulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli dan seterusnya. Itu silsilah. Ketika Yesus mulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Sudah percaya ini Alkitab? Sudah percaya? Kalau enggak percaya sobek saja. Saya yakin semua percaya. Ini Alkitab. Kenapa dikatakan kira-kira? Sebab kalau ditulis ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur tepat 30 tahun. Lah nanti orang menyelidik Hemeras, Kaites Horas tadi. Oleh sebab itu dibuat kira-kira
supaya tidak ada seorang manusia pun yang menyelidik tentang hari dan jam, melainkan hanya waktu, masa, time and season. Nah, saudara kasih Tuhan, Yesus mulai pekerjaannya berumur kira-kira 30 tahun. Jadi kalau Yesus mulai pekerjaannya umur 30 tahun, sudah perhitungkan, Yesus lahir tahun berapa? Tahun berapa? 4 sebelum Masehi. Kalau dia mulai pekerjaannya, kapan mulai pekerjaannya Yesus? Ketika Yesus dibaptis, ya, Roh Kudus turun dari langit memenuhi, dan saat itu terdengar suara, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Yesus mulai memilih murid-muridnya, ya, dipilihnya Petrus, Yohanes, Andreas, Yakobus, 4 bersaudara ini masing-masing dipilih sama Tuhan. Itu umurnya 30 tahun. Lah, menurut tahun Masehi ini tahun berapa? 30 dikurangi 4, berarti Yesus mulai pekerjaannya kurang lebih tahun 26 Masehi. Betul tidak? Nah, saudara, baca Lukas pasal 3 ayat yang ke-21. Mari dibaca. Yesus anak Allah dibaptis. Terus mari. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, Ketika terbukalah seluruh langit, banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam ya, rupa burung merpati ke atasnya. ya. Nah, jadi ini Yesus mulai pekerjaannya itu setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Setelah puasa 40 hari dicoba iblis, menang, mulai pekerjaannya. Kira-kira umurnya berapa? 30 tahun, 30 tahun. Nah, Lukas pasal 3 ayat 1 sekarang dibaca lagi. Lukas pasal 3 ayat 1. Mari. Yohanes Pembaptis, mari. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya, ya, raja wilayah Iturea dan Trachonitis, dan Lisanius raja wilayah Abilene. nah, dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, ya, di sini ayat 3, Yohanes Pembaptis mulai membaptiskan orang. Ayat 3, datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Termasuk ayat yang keberapa tadi? 23, Yesus dibaptis, ayat 21. Jadi ketika Yohanes membaptiskan Tuhan Yesus, saat itu adalah tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius Romawi. Pemerintahan Tiberius atas Romawi resminya dimulai tahun 14 Masehi. Namun sebelum Tiberius ini memerintah bersama Kaisar Augustus, sejak tahun 11 Masehi, Kaisar Augustus itu sakit. Sudah dalam pengampuan di bawah perwalian, yang memerintah adalah Tiberius. Sehingga sekalipun secara resmi ia dilantik tahun 14 Masehi setelah Kaisar Augustus mati, tapi sebenarnya Tiberius itu memegang tampuk pemerintahan mulai tahun 11 Masehi. Sehingga tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, saat Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis adalah 11 Masehi tambah 15, didapat angka 26. Saat umurnya Yesus 30 tahun, tepatnya tahun 26 Masehi, di situ dibaptis. Ini bukti kedua dari Alkitab yang dituliskan oleh Alkitab. Saudara kasih Tuhan, kembali Lukas 3 ayat 23 itu, saat itu kira-kira umur Yesus 30 tahun, sehingga sangat tepat. Kalau tahun 4 sebelum Masehi adalah tahun kelahiran Yesus. Mulai 30 tahun mulai pelayanan, berarti 30 kurangi 4.
tahun 26 Masehi, Yesus mulai pelayanan. Berapa lama Tuhan Yesus melayani? Berapa? 3,5 tahun. 26 Masehi ditambah 3,5 tahun, 29,5 tahun. Kemudian Yesus ditangkap, disalib, mati, dikubur, hari ketiga bangkit. Setelah 40 hari kebangkitannya, naik ke surga, hari ke-50, Roh Kudus dicurahkan. Saat Roh Kudus itu dicurahkan, kurang lebihnya pertengahan tahun 29 Masehi. Ketika Yesus mati, bangkit, naik ke surga sebagai imam besar, Roh Kudus dicurahkan. Hari ke-50 setelah kebangkitannya, itu hari Pentakosta. Inilah ya tahun 29,5 itu dimulainya zaman Roh Kudus. Amin. Kalau tadi menurut peta zamannya W.A. Piller, menurut tabernakel yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal 25 sampai 40. Peta zaman W.A. Piller yang bersumber dari kitab Kejadian pasal 1 dan pasal 2 mengatakan bahwa zaman Roh Kudus atau zaman gereja sesuai dengan ukuran ruang suci tabernakel 20 kali 10 kali 10 2000 tahun zaman Roh Kudus. Maka saudaraku yang kasih Tuhan, untuk menghitung tahun kedatangan Tuhan yang kedua sesuai janjinya, tinggal menambah 29 maksud saya, 29,5 ditambah 2000 tahun zaman Roh Kudus. Kedapatan berapa? 2029. Tadi Alkitab juga menubuatkan bahwa kedatangan anak manusia di ambang pintu itu tahun 28,5 pertengahan. Setahun kemudian 29,5 atau pertengahan tahun 29 Tuhan Yesus datang. Karena menurut nubuat di dalam tabernakel, sehingga si Tuhan, zaman gereja itu 2000 tahun. Juga pemahyuan yang bersumber dari kitab Kejadian yang diungkapkan oleh almarhum pendeta W.H. Piller, zaman Bapa, zaman Anak, zaman Roh Kudus itu 2000 tahun. Lalu saya katakan, peta zamannya pendeta W.H. Piller itu tidak cacat. Peta zaman itu masih tetap berlaku sampai sekarang. Kenapa saudara-saudara dari gereja Pentakosta pelan-pelan menaruh peta zaman itu dan meninggalkan, kemudian beralih kepada teologi lain? Karena mereka beranggapan bahwa peta zaman itu sudah expired. Mereka menunggu ini sudah tahun 2000 kok, zaman gereja kok enggak datang. Sudah 2010 enggak datang, 2012 enggak datang, ditaruh pelan-pelan. Sebab mereka menghitung kedatangan Tuhan itu dari tahun Masehi yang keliru. Kenapa zaman gereja kok tidak ditulis sejak, saudaraku, ya, sejak kelahiran Yesus? Kalau menurut kelahiran Yesus ya tahun 4 sebelum Masehi. Kalau 2000 tahun berarti tahun 1996. Itu kalau tahun Masehi. Tapi kalau sudah membaca dalam Injil Matius pasal yang ke-15 di sana, ya, dituliskan bahwa selama hidupnya Tuhan Yesus, Matius 15 ayat 24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Amin. Yesus itu cuma diutus untuk menyelamatkan domba-domba yang hilang dari Israel. Bandingkan itu dengan Matius pasal 10. Kalau sudah membaca Matius pasal yang ke-10, saudara, ayat yang ke-5 mulai di sana. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, ia berpesan pada mereka, jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba yang hilang dari umat Israel. Amin. Amin. Samaria itu bukan
bukan asli kafir. Samaria itu, Samaritani itu percampuran antara Lewi dengan orang kafir, kawin. Lahirlah bangsa Samaria. Tapi karena mixer, Israel itu tidak mau seperti itu. Sesuatu yang mixer itu sudah dianggap haram. Maka karena Yesus itu seumur hidupnya pelayanannya ditujukan kepada orang Israel. Ketika perempuan ya yang anaknya sakit sudah kasih Tuhan, gila mendekat. Murid-muridnya mengusir. Dan guru usirlah dia. Dia membuat kacau terus ribut terus. Dan perempuan itu menerobos mendekat untuk meminta pertolongan Tuhan. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anak perempuanku kerasukan setan dan sangat menderita. Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Yang mengikuti kita dengan berteriak-teriak terus. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, tolonglah Tuhan, tolonglah. Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti disediakan anak-anak dan melempar pada anjing. Karena perempuan Kanani itu adalah bangsa kafir. Kapan Injil Tuhan ini diberitakan kepada orang kafir? Setelah Roh Kudus dicurahkan di loteng Yerusalem, masih pelayanan itu ditujukan kepada orang-orang Israel yang ada di Yerusalem. Tapi ketika Petrus suatu hari di rumah Simon penyamak kulit, datang utusan Kornelius meminta supaya Petrus datang ke rumahnya. Petrus datang berkhotbah. Orang-orang kafir di rumah Kornelius itu, orang-orang Romawi itu kepenuhan Roh Kudus. Nah, kemudian Rasul Petrus kepada teman-temannya, dia sudah kepenuhan Roh Kudus. Bagaimana mungkin kita berdiam? Kita harus membaptiskan dia, dibaptis. Sejak saat itu orang kafir, bangsa kafir itu menerima kasih karunia Allah, mengikut Yesus dan disebut sebagai pengikut Yesus pertama kali di gereja Antioquia. Pertama kali pengikut Yesus disebut orang Kristen. Amin. Jadi zaman Roh Kudus adalah zaman gereja bangsa kafir. Itu dimulai bukan tahun 1 Masehi atau tahun 4 sebelum Masehi saat kelahirannya, tapi dimulai pertengahan tahun 29 ketika Yesus mati di kayu salib. Dikuburkan, bangkit, naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Di situ dimulai zaman Roh Kudus. Pertengahan tahun 29. Kalau zaman gereja itu 2000 tahun. Tabernakel itu akurat, tabernakel itu tepat. Kejadian peta zaman itu tepat. Ukuran zaman Bapa, zaman Anak, zaman Roh Kudus 2000 tahun. 2000 tahun. Taurat 1500 tahun. Kenapa 1500 tahun? Taurat sudah kasih Tuhan. Layar yang mengelilingi halaman tabernakel itu tingginya 5 hasta. Panjangnya selatan utara 100 hasta. Timur barat 50 hasta. Jadi 100 tambah 50 tambah 100 tambah 50 300 hasta. Tingginya 5 hasta. 300 kali 5 hasta. 1500 hasta. Kain layar yang berwarna putih. Kain layar yang berwarna putih. Kenapa demikian? Karena hukum Taurat 1500 itu menunjuk kepada hukum Taurat, zaman Taurat. Kalau saya membaca Roma 7 ayat 12, hukum Taurat itu adalah kudus, perintah itu adalah kudus, benar dan baik. Kudus, benar dan baik. Warna putih itu warna Taurat, pagar halaman itu. Kalau semuanya putih pagarnya, pasti sulit orang masuk. Dengan Taurat 10 hukum, 9 dijalankan, 1 dilanggar, gugur. Bersyukur di sebelah timur ada pintu gerbang yang warnanya, selambunya
warna putih, dipintal, benang, merah kirmisui, biru laut, dan ungu. Ini menunjuk penampilan Yesus dalam keempat aspek pribadinya. Warna putih itu Tuhan Yesus sebagai anak Allah yang dituliskan dalam Injil Yohanes. Warna merah adalah penampilan Tuhan sebagai anak manusia yang rela mati berkorban untuk kepentingan sesama manusia, dilukiskan dalam Injil Lukas. Warna biru laut adalah warna seorang hamba yang harus melayani. Penampilan Tuhan Yesus sebagai hamba yang harus melayani yang ditampilkan dalam Injil Markus. Sedangkan warna ungu adalah penampilan Tuhan Yesus sebagai raja yang ditampilkan oleh Injil Matius. Yesus adalah raja, warna ungu. Untung Tuhan mati di kayu salib. Amin. Keempat warna itu adalah proses salib. Andai kata semuanya putih, sulit masuk kerajaan surga. Tapi semenjak Yesus mati di kayu salib, orang berlomba, berebut. Ketika tirai itu robek, semua orang berebut masuk kerajaan surga. Amin. Sampai hari ini. Nah, saudara yang kasih Tuhan, itu yang perlu saya sampaikan kepada saudara untuk saudara pahami. Sekarang, kalau tadi saya sudah katakan, zaman gereja 2000 tahun, zaman Roh Kudus dimulai tahun 2029, maka saudara perlu argumen lain. Saudara bisa melihat halaman 37. Tahun kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua, dihitung dari kegenapan nubuat 70 sahabatnya Nabi Daniel. Halaman 37. Kelihatannya peta itu ruwet, padahal gampang. Ketoknya gampang tapi ruwet, ruwet tapi gampang. Amin. Tergantung seberapa jauh sudah mendapatkan kasih karunia Allah. Ini firman nubuatan. Amin. Firman nubuatan. Saudara pernah mendengar tentang 70 sahabat? Pernah kan? Tapi apakah saudara memahami, menyelidik dan meneliti tentang makna dan kegenapan dari 70 sahabat itu seperti apa? Sebaiknya kita baca saja kitab Nabi Daniel pasal yang ke-9. Daniel pasal yang ke-9 mulai ayat 24. Ya, perhatikan baik-baik. Peta itu bisa ditayangkan di sini halaman 37 ya, tahun kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua, dihitung dari kegenapan nubuat 70 sahabatnya Daniel. Mari dibaca terlebih dahulu ya, 70 kali 7 masa, ayat 24. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu. Ya, 70 kali 7 masa. Satu sabat itu 7 tahun. 70 sabat adalah 70 kali 7 tahun. Ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan. Nah, jadi ditetapkan 70 sabat untuk melenyapkan kefasikan yang pertama. Terus untuk mengakhiri dosa. Untuk mengakhiri dosa. Untuk menghapuskan kesalahan. Yang ketiga menghapus kesalahan. Untuk mendatangkan keadilan yang mendatangkan kekal. Keadilan kekal. Terus untuk mendatangkan penglihatan dan nabi. Menggenapkan penglihatan dan nabi. Artinya menggenapkan kitab nubuat para nabi dan para rasul. Yang keenam, ayo dibaca Mas. Untuk mengurapi yang maha kudus. Tuhan. Untuk mengurapi yang maha kudus. Ada berapa poin tadi? 6. Melenyapkan kefasikan, mengakhiri dosa, menghapus kesalahan, mendatangkan keadilan, menggenapkan nubuat nabi dan rasul, mengurapi yang maha kudus. Diperlukan waktu 70 sabat. Satu sabat 7 tahun. Kapan kefasikan? Dosa fasik itu dosa melecehkan korban Kristus. Sudah bisa baca dalam surat Yudas. Orang fasik itu orang yang melecehkan, terlibat skandal pelecehan terhadap korban Kristus.
Korban Kristus dimanfaatkan sebagai tameng untuk berbuat dosa. Berdosa diampuni, berdosa lagi diampuni, berdosa lagi diampuni. Karena Tuhan murah, Tuhan baik. Kemudian melakukan kejahatan bertubi-tubi. Itu namanya fasik. Kapan kefasikan dilenyapkan? Sekarang semakin merajalela. Amin. Kefasikan semakin merajalela. Mengakhiri dosa, kapan dosa diakhiri? Sehebat apapun pelayanan grafirat, pelayanan pendamaian yang dilakukan oleh hamba Tuhan, altar call. Cuma datang, maju, mengungkapkan salahnya, dosanya, pelanggarannya, bertobat, menyesal, menangis, minta ampun, diampuni seketika. Menjadi benar, suci dan kudus. Tetapi begitu dia pulang ke rumah, sampai di rumah ada masalah lagi. Emosinya tidak terkontrol, marah, mencaci maki, menghujat, memukul, sudah jatuh dosa lagi. Diampuni lagi besok, jatuh dosa lagi. Sekarang dosa itu belum bisa diakhiri, tapi dosa itu bisa diakhiri ketika Yesus datang yang kedua. Amin? Amin? Kenapa? Semua orang berdosa yang bertanda 6666 dibantai lewat perang Harmagedon. Amin? Peperangannya Allah sendiri. Peperangannya penunggang kuda putih. Menghancurkan semua manusia yang bertanda 666. Di situ dosa diakhiri. Karena yang masih hidup mempelai di padang belantara pengungsian diubahkan dalam tubuh kemuliaan, sudah lepas dari dosa. Yang mati dibangkitkan lepas dari dosa. Jadi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua itu dosa diakhiri. Kesalahan dihapuskan. Sekarang sekalipun ada pelayanan pendamaian, altar call, jemaat datang dengan penyesalan minta ampun atas segala kesalahannya, pulang ke rumah. Jangan sampai di rumah di tengah jalan mobilnya diserempet tukang becak. Karena mobil mahal, dia marah mencaci maki, kucing kamu. Mata lu ditaruh di mana? Nah, sudah dosa lagi. Kesalahan nggak bisa dihapuskan sekarang. Apalagi keadilan kekal. Sekarang ini serba tidak adil. Amin. Amin. Ada kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Jangankan di tengah dunia, di antara kalangan gerejani sendiri. Ketidakadilan itu tampak sekali. Yang besar semakin besar, semakin kuat, semakin dahsyat, semakin kaya, semakin limpah. Yang kecil semakin hancur, semakin kolap, habis jemaatnya. Amin. Betul tidak? Oh, saya tidak menyalahkan saudara yang besar dan tidak menyalahkan yang kecil. Tapi masing-masing bertanggung jawab pada Tuhan. Bagaimana kemurnian hatimu dalam pelayanan? Benar atau salah pelayananmu yang menilai Tuhan, bukan kita. Amin. Sudah kasih Tuhan. Jadi kesalahan itu belum bisa dihapuskan. Keadilan sekarang belum bisa ditegakkan. Nubuat Nabi dan Rasul belum tergenapi seutuhnya. Nubuat Nabi dan Rasul tergenapi kalau Yesus datang yang kedua. Mengurapi yang maha kudus menjadi Tuhan atas kalian Tuhan, Raja di atas segala raja, mempelai pria yang datang untuk mempelai wanitanya. Itu saat kedatangannya yang kedua nanti. Itu sudah dituliskan dalam Injil Matius pasal 25, satu pasal itu. Ada 3 perumpamaan. Kedatangan Tuhan sebagai mempelai pria. Datang untuk mempelai wanitanya. Yang dipilih adalah mempelai yang bijaksana. Darah yang bijaksana, yang bodoh ditinggal. Perumpamaan yang kedua, kedatangan Tuhan sebagai Tuhan atas sekalian Tuhan. Majikan di atas segala majikan. Dia memberikan talenta kepada hamba-hambanya. Ada 1, ada 2, ada 4. Dan seterusnya. Ketika majikan itu datang, ditanyakan, mana talentamu? 1 menjadi 2, 2 menjadi 4. Diberkati. 1 disimpan. Tidak dikembangkan. Karena dia cemburu dengan yang mendapat 2, 4 dan sebagainya. Pikirnya kalau saya dikasih talenta cuma kecil seperti ini. Sembunyikan. Majikan itu datang murka. Kenapa kamu tidak mengembangkan? Sini, aku ambil talentamu. Di sana tempat gertak. Tangis, ratapan. 1 talenta tetap 1, tidak berkembang. Tuhan murka sebagai sang maha majikan. Apalagi 1 talenta hilang, alias murtad. Semakin murka Tuhan. Itu nanti kedatangan kedua, menuntut pertanggungjawaban kepada hamba-hambanya. Perumpamaan yang ketiga di sana,
Tuhan Yesus datang sebagai raja di atas segala raja. Sebagai raja, dia bertindak seperti gembala, memisahkan kambing di sebelah kiri dan domba di sebelah kanan. Ini nubuat yang kegenapannya nanti Wahyu pasal 19. Di dalam Wahyu pasal 19 di sana Tuhan datang sebagai mempelai pria yang menjemput mempelai wanitanya bersama seluruh undangan masuk perjamuan malam kawin anak domba Allah. Kemudian dia datang ke bumi sebagai raja di atas segala raja. Jubahnya tertulis raja di atas segala raja, Tuhan atas kalian Tuhan, memukul bumi dengan murkanya lewat perang Harmagedon dengan gada besi. Bumi dihancurkan, semua manusia bertanda 66 dibunuh, kiamat untuk bangsa kafir. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, jadi 6 perkara: melenyapkan kefasikan, mengakhiri dosa, menghapus kesalahan, mendatangkan keadilan kekal, menggenapkan nubuat nabi dan rasul, mengurapi yang maha kudus. Itu sabat terakhir ke-70. Baca ulang, 70 kali 7 masa, ayat 24, telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapus kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk mengenapkan penglihatan dan nabi, terus dan untuk mengurapi yang maha kudus. Untuk mengurapi yang maha kudus. Amin. Puji Tuhan. Saudara, mungkin karena faktor lampunya, betul, lampunya atau bagaimana? Jangan-jangan ini Mas Bagio ini ngantuk. Tapi tidak bisa baca kok ngantuk. Ya memang namanya sedang apes, orang Jawa mengatakan. Nasibnya sedang membaca kok kesandung-sandung sejak tadi. Entah kenapa. Mari kita lanjutkan ayat 25. Ayat 25. Maka ayat 25. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan. Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali. Sampai pada kedatangan seorang yang diurapi. Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai kedatangan seorang yang diurapi. Siapa seorang yang diurapi ini? Seorang raja. Seorang raja. Dia adalah Yesus. Datang pertama. Diurapi. Dia adalah raja surga yang turun ke bumi. Sampai kedatangan seorang yang diurapi, yaitu seorang raja. Ada 7 kali 7 masa. Dan 62 kali 7 masa lamanya. 62 kali 7 masa lamanya. Kota itu akan dibangun kembali. Dengan tanah lapang dan paritnya. Tetapi di tengah-tengah kesulitan. Jadi Yerusalem akan dibangun kembali. Kota Yerusalem dengan tanah lapang dan paritnya, tembok-temboknya. Ya, diperlukan waktu 7 sabat ditambah 62 sabat. Coba ditayangkan di sini, ya, halaman 37 tadi di sini. Nah, ini pada gambar di sini. Jadi dari sini saudara. Sejak nubuat itu diucapkan di sini, ya, di sini posisinya adalah tahun 457 sebelum Masehi. Tahun 457 sebelum Masehi adalah saat kota Yerusalem dibangun. Ya, atas perintah Raja Artasasta, Raja Media Persia, kepada Nabi Ezra. Ezra membangun kota Yerusalem. Sedangkan bait suci itu yang membangun Zerubabel dan Yosua bin Yosadak. Itu beberapa puluh tahun sebelumnya. Tetapi kota Yerusalem tetap reruntuhan. Tembok Yerusalem tetap reruntuhan. Nabi Ezra membangun kota Yerusalem. Nehemia, dia seorang bupati. Kalau Ezra itu imam, keturunan Lewi. Nehemia membangun tembok Yerusalem. Itu dimulai tahun 457 sebelum Masehi. Sejarah mencatat
458 Raja Artasasta memerintahkan survei. Begitu disurvei, kedapatan reruntuhan kota itu. Maka Raja Artasasta memberikan semua biaya untuk pembangunan kota Yerusalem dan temboknya. Tepat setahun kemudian setelah survei, yaitu tahun 457. Sejak saat itu, Yerusalem akan dibangun. Waktunya 7 sabat, ya, 7 sabat ini ditambah berapa? 62 sabat. Jadi ada berapa? 69 sabat. Di sini sedang kasih Tuhan tahun 4 sebelum Masehi saat Tuhan lahir. Sedangkan di sini garis ini, ya, pada garis yang satu ini adalah tahun 1 Masehi. Tahun 1 Masehi. Nah, sedangkan ini pada garis panah ini yang ke atas, panjang ini, garis panah ini, itu menunjuk setelah 7 sabat ditambah 62 sabat, yaitu 69 sabat, akan disingkirkan seorang yang diurapi padahal tanpa salah. Ya, maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 70 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya. Kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya. Tetapi di tengah kesulitan, sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Disingkirkan yang diurapi tadi tanpa salah. Siapa dia? Siapa dia? Tuhan Yesus. Itu diperlukan waktu 7 sabat ditambah 62. Lahir orang yang diurapi, melayani, kemudian tanpa salah disingkirkan. Lamanya 69 sabat. Sudah baca halaman 38. Halaman 38, makalah saudara. 7 sabat ditambah 62 sabat, 69 sabat. 69 sabat kali 7 tahun, satu sabat itu 7 tahun. Maka kedapatan tahun 483 tahun, 483 tahun. Tahun 457 tepatnya bulan Nisan, antara April dan Mei, Nisan itu. Jadi pertengahan tahun kurang lebih. 45,7,5 saya tulis begitu. Yerusalem mulai dibangun sampai dengan datangnya seorang raja yang diurapi. Jadi saudaraku, 69 sabat kali 7 masa atau 7 tahun, 483 tahun. Yesus diurapi 483. Hasil penjumlahan tadi 69 kali 7. 7 sabat ditambah 62 sabat. Ya, maka akan disingkirkan seorang yang telah diurapi padahal tidak ada salahnya. Nah saudaraku, didapat perkalian dalam halaman 38 itu. 69 sabat kali 7 masa. Ya, seorang yang diurapi tadi, ya, akan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, yaitu seorang raja. Ada 7 kali masa ditambah 62 kali 7 masa. Sesudah ke 62 kali 7 masa akan disingkirkan seorang yang diurapi. Jadi 69 masa, 7 ditambah 62, 69 kali 7 masa 7 tahun, 483 tahun. Yesus diurapi 483 tahun dikurangi 457. Kurang lebih tahun 26 Masehi. Yesus mulai melayani sampai dengan mati di kayu salib. Disingkirkan 26 ditambah 3,5, 29,5. Mati, bangkit, naik ke surga. Dimulai zaman gereja. Amin. Amin. Sahabat Daniel akurat. Amin. Amin. Ini Alkitab, saudara. Ini Alkitab yang dipadu dengan sejarah dari Alkitab itu sendiri. Sejarah dari Alkitab yang ditulis oleh sejarawan yang sangat akurat.
Andai kata toh meleset, sedikit meleset, memang kita tidak menyelidik hari dan jam. Amin. Kita hanya menyelidik ya time and season, kronos dan kairos. Jadi sudah jangan mencari, wah udah tepat, enggak harusnya. Wah, kalau tepat gitu saya menyalahi Tuhan nanti. Wong Alkitab saja menuliskan waktu Yesus mulai melayani kira-kira umurnya 30 tahun. Artinya tidak bisa kalau dipaskan. Nanti orang menyelidik hari dan jam jadi salah. Nah, lanjutkan dibaca ayat 26 tadi. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi. Padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Nah, dari 70 sahabatnya Daniel ini, baru kita hitung 69 sahabat. Yang satu sahabat di mana? Di sini Alkitab tidak langsung menuliskan. Setelah yang diurapi itu disalibkan sekalipun tanpa salah, maka datanglah seorang rakyat raja, seorang raja memusnahkan kota dan tempat. Ini siapa? Ini Jenderal Titus, anak Vespasianus. Jenderal Titus ini anak Kaisar Romawi. Tahun 70 sebelum Masehi. 70 Masehi. Bait Allah yang dibangun Zerubabel dan Yosua bin Yosadak. Ketika mereka pulang dari pembuangan, itu dihancurkan rata dengan tanah. Yang tersisa sampai hari ini hanyalah tembok ratapan yang di sebelah barat. Amin. Saudara yang pernah ke Israel pasti tahu. Tembok ratapan itu dihancurkan dengan apa saja oleh tentara lawan. Tidak bisa menggenapkan firman nubuat Yeskiel bahwa nanti Israel itu akan sembahyang, bahasa Jawanya berlutut, menyesali kejahatannya di tembok ratapan itu. Ketika Israel digencet dari timur, barat, utara, selatan karena perang dunia ketiga, sampai akhirnya Israel bertobat, menerima Yesus sebagai kepala gereja. Amin. Nah, saudara kasih Tuhan, jadi dituliskan di sini. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Sahabat yang ke-70 belum disentuh sama sekali. Baru 69 sahabat sudah dituliskan sampai akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Tadi sudah saya singgung. Seorang jenderal yang bernama Albert Page, ya. Jenderal Amerika, dia adalah Grand Master Kabbalah derajat ke-33 yang hidup tahun 1809 sampai 1891. Dia membuat blueprint Perang Dunia ke-1, 2, ke-3. Perang Dunia ke-1 itu tepatnya sejarah mencatat. Sudah boleh percaya, boleh tidak. Ini sejarah. Amin. Dicatat tanggal 28 Juli tahun 1914 sampai dengan 11 November 1918. Perang Dunia Pertama ini tujuannya untuk memunculkan rezim komunis ateis Rusia. Lahirlah negara apa namanya? Ateis. Negara apa? Komunis. Yang menjadi dasar dari negara komunis itu tulisan seorang tokoh yang namanya Karl Marx. Nah, saudara mengerti sedikit sejarah ini. Karl Marx itu hidup tahun 1818 sampai 1883. Umurnya 65 tahun. Dia seorang kibil Kabbalah. Karl Marx ini orang Yahudi asli. Dengan filsafatnya yang disebut filsafat materialisme. Yang menjadikan orang materialisme. Dia menulis buku yang berjudul Das Kapitalis. Kemudian dasar negara komunis yang kedua yang didirikan akibat Perang Dunia ke-1 itu adalah seorang tokoh yang bernama Charles Robert Darwin.
Dia hidup tahun 1809 sampai 1882, umur 73 tahun. Dia seorang pendeta, sarjana teologi S2. Pendeta yang frustasi. Frustasi, saudara. Bukan karena patah hati, jatuh cinta, bukan. Dia punya anak perempuan. Satu-satunya anak perempuan yang umurnya menjelang 10 tahun sakit. Pendeta itu sudah berdoa sama Tuhan. Sudah disembuhkan, cuma disembuhkan. Dia menangis sebagaimana layaknya orang Pantekosta berpuasa, berdoa. Anaknya semakin parah. Sepertinya Tuhan tidak menjawab sampai anaknya mati. Kemudian dia menganggap Tuhan itu tidak ada. Karena dia harus menulis untuk disertasinya. Maka dia menulis satu buku yang berjudul The Origin of Species. The Origin of Species adalah teori tentang evolusi bahwa manusia itu tidak dicipta oleh Allah. Dia mulai menyangkali Alkitab. Tidak ada Genesis itu omong kosongnya orang Kristen. Kejadian itu omong kosongnya orang Kristen. Siapa yang tahu kejadian? Wong Musa hidup sekian ribu tahun kemudian kok menulis kitab suci Kejadian. Itu bohong. Yang ada adalah teori tentang evolusi, The Origin of Species ini mulai ditulis. Nah di situ dituliskan bahwa manusia itu latar belakangnya binatang yang melata, vertebrata, kayak kadal, biawak. Suka makan di tempat-tempat rendah. Kan tempat rendah itu sudah tidak ada lagi makanan. Binatang ini mulai mendongak ke pohon, mencari makanan ke atas. Karena pohon-pohon yang sudah tidak ada, karena evolusi, maka binatang ini mulai naik di pohon, maka jadilah kera. Kera itu nenek moyangnya Robert Darwin ini. Karena dia yang punya teori, berarti dia menyamakan dirinya dengan apa? Kera. Untung orangnya sudah mati. Saudaraku, jadi saudaraku, dia seorang pendeta yang frustasi. Teorinya tentang evolusi, menyangkali Tuhan. Kemudian yang ketiga Frederick Engels. Dia hidup tahun 1820 sampai 1895, umur 75 tahun mati. Bersama Frederick Engels ini bersama Karl Marx, dia menulis buku Manifesto Komunis. Manifesto itu pernyataan terbuka tentang, saudaraku, pandangan komunis, tujuan hidup komunis. Maka sejak Perang Dunia ke-1 itu berakhir, lahirlah Rusia, Uni Soviet dengan ideologi komunis. Perang Dunia Kedua, saudara kasih Tuhan, meletus tanggal 1 September 1939 dan berakhir setelah Hiroshima dan Nagasaki tahun 45 dibom. Tepat tanggal 2 September 45, Jepang tekuk lutut habis di seluruh muka bumi ini. Nah, dimulailah disusun panitia kemerdekaan untuk Israel. Tepat 14 Mei 48 Israel merdeka. Terus belum berhenti. Perang Dunia Ketiga akan berlangsung di tengah-tengah kegerakan kuda putih yang waktunya 9 bulan. Terjadi akhir tahun 2024 saat meterai keempat dibuka dalam Wahyu pasal yang ke-6. Perang Dunia keempat terjadi saat sangkakala ke-6 ditiup di dalam kitab Wahyu pasal 9 ayat 13 sampai 21. Korbannya sepertiga penduduk bumi. Tentara yang terlibat perang dituliskan di sana 20.000 laksa alias 200 juta tentara. Kitab Wahyu menuliskan. Sedangkan perang dunia kelima, perang Harmagedon terjadi pada pertengahan tahun 2029 menjelang pada saat kedatangan Tuhan Yesus. Daniel pasal 12 ayat 11 ayat 12, Wahyu 19 ayat 17 sampai 21, Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 3, di sana dituliskan dahsyatnya perang Harmagedon, perang dunia kelima menyudahi semua yang hidup yang bertanda 66. Nah, sudah kasih Tuhan. Namun demikian, Nabi Daniel tadi mengatakan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Ayat 27 dibaca.
Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Nah, inilah sabat terakhir. Setelah perang, baru disebutkan sabat terakhir. Raja itu yang dimaksudkan adalah antikris. Akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Realisasi munculnya antikris adalah pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban ia sembelihan akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Sabat terakhir yang disebut 7 tahun. Ya, di dalam peta ini, sabat terakhir 7 tahun. Sabat ke-70 dibagi 2. 3,5 tahun ini praaniaya. Roh-roh antikris sudah bermunculan di mana-mana. 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai ayat 20. Roh-roh antikris sudah gencang, tetapi antikrisnya, oknumnya belum muncul. Karena masih ada yang menahan. Ketika yang menahan itu disingkirkan, flight, lari ke padang belantara. Siapa yang menahan? Tubuh Kristus. Malaikat Garuda dan timnya, kaki kanannya menginjak laut, kaki kirinya dalam Wahyu pasal 10 menginjak bumi. Wahyu 13 menuliskan laut itu munculnya binatang antikris. Lautan itu menunjuk suku bahasa kaum bangsa yang banyak. Di tengah suku bahasa kaum bangsa yang banyak itu muncul antikris. Bumi tempat munculnya nabi palsu. Wahyu pasal 13 menuliskan diinjak oleh malaikat Garuda dan tim 568 personil tadi. Tetapi begitu yang menahankan itu, surat Tesalonika menuliskan disingkirkan, maka antikris akan muncul. Begitu muncul, dia menguasai bait Allah, semua korban-korban dihentikan, korban Kristus, semua orang yang menyebut nama Yesus, yang menyembah Yesus, yang memampatkan salib untuk keselamatannya, dibantai oleh antikris. Ini orang Kristen yang tertinggal pada masa antikris. Kalau dia tidak mau menyembah patung antikris atas perintah nabi palsunya, maka dia akan disiksa, disayat-sayat. Dia selamat bukan oleh darah anak domba Allah lagi, tetapi oleh keberaniannya menerima kesaksian dari 2 saksi yang tertinggal yang menguatkan. Kamu harus kuat, kamu harus tabah. Kamu harus tetap berpegang pada firman. Lebih baik mati daripada menyembah antikris. Akhirnya mereka mati dipancung lehernya. Tapi selamat, mati syahid. Kekejaman antikris begitu dahsyat. Dia berdiri di bait Allah, menyatakan dirinya sebagai Allah, ingin disembah seperti Allah. Di sini satu dunia dengan satu tatanan dunia baru. The New World Order terwujud hanya 3,5 tahun. Alkitab menulis 1260 hari. Nabi Daniel menulis 1 masa, ditambah 2 masa, ditambah setengah masa. Atau 3,5 tahun. Nah, sudah kasih Tuhan. Jadi dari nubuat Nabi Daniel tadi, kita sudah menemukan angka 29. Saat yang diurapi itu disingkirkan. Tidak berapa lama kemudian. Saudaraku, sampai datang seorang yang diurapi, seorang raja, itu ada 7 sabat ditambah 62. Setelah 69 sabat, sekalipun tanpa dosa, yang diurapi itu disingkirkan. Mati. Nah, Yesus diurapi, tadi ditemukan 483, dikurangi 457, dimulainya pembangunan kota Yerusalem. Maka kedapatan 26 tahun Masehi diurapi, mulai bekerja 3,5 tahun kemudian mati, bangkit, naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan, mulailah zaman gereja. Amin. Nah, dari sini kalau zaman gereja itu 2000 tahun, maka sudah kasih Tuhan 29,5
ditambah 2000 tahun. Itu adalah zaman gereja. Saudara bisa melihat di dalam makalah saudara, tahun kelahiran sampai dengan kematian Tuhan Yesus yang dicatat sejarah. Halaman yang ke-45. Di sana jelas digambarkan. Saudaraku, dan masih banyak. Ya, saya memiliki banyak. Saudaraku, argumen-argumen tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Sekarang yang perlu kita ketahui, posisi kita dengan kedatangan Tuhan itu seberapa lama lagi? Kalau Tuhan datang pertengahan tahun 2029, silahkan saudara percaya, saya bersyukur. Kalau tidak percaya, saya akan berdoa supaya mata hati sudah diterangi oleh Roh Kudus. Atau andai kata sudah punya argumen lain, saya sangat menghargai saudara. Amin. Karena kita satu tubuh Kristus. Saya tidak akan mencela saudara. Saya tidak akan menghakimi saudara dengan mengatakan sesat. Saya berpedoman pada peta zaman yang bersumber dari Genesis, kitab Kejadian. Saya berpedoman pada tabernakel yang bersumber dari kitab Keluaran. Dan nubuat-nubuat dari kitab Nabi Daniel dan kitab-kitab lain. Kitab Hosea, Mazmur dan sebagainya. Yang menggiring kita, membawa kita untuk memahami saat-saat kedatangan Tuhan di ambang pintu. Sampai kedatangan Tuhan yang sesungguhnya pertengahan tahun 29. Semua saya buktikan dengan ayat-ayat yang dipadukan dengan science of history. Jadi sejarah dari kejadian-kejadian yang dicatat oleh sejarawan. Kejadian-kejadian dalam Alkitab itu. Nah, halaman 47, tolong ditayangkan peta X masa. Di dalam peta X masa, rekrutmen hierarki organisme tubuh Kristus itu dimulai tahun 2002. Saat saya masuk pergumulan doa puasa panjang, Tuhan memerintahkan saya menyelenggarakan pekan penyegaran iman di satu tempat di Jawa Timur. Tempatnya di Jember Selatan, Taman Nasional Meru Betiri. Tidak banyak, diikuti kurang lebih 300 hamba Tuhan dan para penatua selama hampir 1 minggu. Saya tidak tahu bahwa saat itu adalah saat dimulainya X masa. Saya katakan X masa itu adalah posisi kita sekarang. Posisi kita sekarang, kalau ini tahun 2002, ini posisi kita sekarang di sini. Sampai kita panen raya. Kalau panen raya 7 tahun, kemudian masa kelaparan besar 7 tahun, diakhiri dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kita bisa menghitung. Kalau ini tahun 29 pertengahan, dikurangi 7 tahun, dikurangi 7 tahun, berarti dikurangi 14 tahun, maka kedapatan panen raya dimulai pertengahan tahun 2000 berapa? 15. Nah, untuk mendapatkan tahun X masa ini, posisi kita sekarang ini, kita harus menghitung juga. Setelah ini diperoleh, angka ini diperoleh, kita tahu posisi kita sekarang. Dulu saya katakan X masa karena saya belum tahu, tapi oleh kemurahan Tuhan, lewat petunjuknya dalam Dewan Musyawarahnya, Tuhan menunjukkan posisi X masa. Kalau Tuhan datang tahun 29, maka tinggal mengurangi. Kurangi 7 tahun, kurangi 7 tahun. Pertengahan tahun 2015 Tuhan datang, sekarang posisi kita di sini. Sekarang tanggal berapa? 14 November. Berarti dari posisi kita ini sampai panen raya kurang berapa tahun? Berapa tahun? 2 tahun 7 bulan. Dalam waktu 2 tahun 7 bulan ini, hierarki itu sudah harus terwujud. Dari Indonesia 341, dari mancanegara 227 itu harus terwujud. Artinya kita harus bekerja keras. Kalau sudah yakin, sudah masuk hierarki, sudah akan
bergabung bersama-sama kami, melayani bersama-sama, bekerja keras bersama-sama untuk melakukan rekrutmen, pelayanan-pelayanan yang mengarah kepada rekrutmen. Baik di Indonesia ini sampai 2012, kemudian nanti go internasional tahun 2013, 2014, 2015, 568 anggota hierarki itu terwujud. Saat itu ditahbiskan, dibekali untuk diutus melaksanakan panen raya, lamanya 7 tahun. Jadi waktunya sudah sangat dekat. Kalau kedatangan Tuhan tahun 2029, ada 7 tahun masa kelaparan besar, ada 7 tahun masa panen raya, 7 tambah 7, 14, ditambah 2 tahun. Ya ini gambar, rupanya ini gambar lama ya, gambar yang lama. Posisi kita sekarang di sini. Ya, ini yang lama di sini. Posisi kita yang terbaru sini. 2 tahun November ini tepatnya 2 tahun ditambah berapa bulan? Berapa bulan saudara kalau November 7 bulan. Ya. 7 atau 8? 7 ya. November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Ya, kurang lebih 7,5 bulan. Sampai ke pertengahan tahun 2015 di sini nanti. 7 tahun, 14 tahun ditambah 2 tahun setengah, katakan 14, 15, 16 setengah tahun lagi. Sekarang kalau umur saudara 70 tahun, ditambah 16 setengah tahun lagi Tuhan datang. Kira-kira masih kuat tidak? Masih kuat tidak? 70 tambah 16, 86. Kaleb mengatakan, walaupun umurnya sudah 80 tahun, tapi kepada Yosua dia mengatakan, sekalipun umurku sudah 80 tahun, tapi sama seperti ketika aku masuk menerobos benteng musuh di Kanaan, kondisiku masih fit seperti waktu umur 40 tahun. Amin. Kenapa? Hikmat dan makrifat Allah akan memelihara saudara. Kalau sudah ada hikmat makrifat Allah, sudah tidak usah khawatir dengan hari esok, sudah tidak usah khawatir dengan penyakit saudara. Tadi saya mengatakan Tuhan itu serba baik, Dia maha baik. Tuhan itu bisa melakukan apapun, ditumpang tangan sudah bisa sembuh. Saat sudah mendengarkan firman Allah dan sudah konsentrasi, firman itu mengerjakan saudara, tubuh sudah dijamah, sudah sembuh, pulang sehat. Amin. Amin. Sudah punya iman. Sudah hidup pada akhir zaman harus punya iman. Imanmu harus semakin kuat. Kalau itu saudara kurang yakin, sudah pulang nanti karena asam uratmu yang tinggi. Tadi sudah saya kasih rahasia. Saya bikin kapsul ekstrak untuk asam urat dari apa? Bahan bakunya kelor, tentunya dikomposisikan dengan bahan herbal lainnya supaya fungsinya bisa berlipat ganda. Nah, salah satu ramuan yang bisa membuat fungsi obat atau efek farmakologi obat itu berlipat ganda itu adalah jahe merah. Amin. Saya bukan bisnismen, jadi saya buka rahasia ini. Ya, toh, supaya saudara sehat, jahe merah tambahin. Penyakit ginjalmu beres, sembuh. Gagal ginjal, asal saudara percaya, dijamin dalam nama Yesus sembuh. Amin. Tidak usah cuci darah lagi. Amin. Amin. Sudah sakit jantung, tumpang tangan nggak sembuh. Saya katakan kalau doakan orang yang belum percaya Yesus, sekali doakan, besoknya datang lagi sudah sembuh, sudah jalan. Romo, saya yang dulu pakai tongkat, pakai krek, sekarang sudah sehat dulu Romo. Waktu itu saya disuruh operasi karena saraf saya kejepit. Saya datang ke tempat Romo digendong. Romo doakan saya. Romo lihat badan saya, dilihat, cek. Oh, Anda mengalami kontraksi otot panggul.
Karena otot panggul kontraksi, narik ke bawah sini, narik ke betis, semua sakit. Lutut depan ini sakit, sini sakit. Bukan saraf kejepit. Itu cuman kontraksi otot panggul. Otot ini dorong naik ke atas, serut, 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 ini dorong naik ke atas. Dari panggul dorong ke tengah, cep, dari bawah naik ke atas, cedut, sudah sembuh. Sudah sembuh, amin. Saya yakin banyak di sini yang sakit seperti itu. Kalau bangun tidur sakitnya bukan main, di sini sakit, paha bagian depan sakit, betis sakit. Itu kontraksi, mungkin sudah pernah jatuh kepleset, sudah angkat beban berat, krak, kena sakit, bisa narik ke punggung atas. Buat pusing terus, dibenahi panggulnya, tarik ke atas sedikit, dorong tengah sedikit, seret ototnya itu. Sudah harus tahu, susunan otot manusia itu harus tahu, sehingga tidak salah, asal pijit ngawur nanti malah murat-marit. Ya toh, kalau saya tahu, dorong ke atas, naik ke atas sedikit, cep. Jadi kalau saya ini buka tukang pijit mesti laris banget. Betul, bayi-bayi kecil yang baru 3 bulan, 4 bulan nangis semalam suntuk. Di bawah, opa ini nangis terus. Saya lihat, saya lihat, wah ini panas. Kakinya dingin, ada sirkulasi darah tidak benar. Pasti ada pembuluh darah kejepit. Saya lihat, oh ini kejepit. Dorong sedikit, cek, cek, cek. Sembuh. Nah, tapi kalau saya buka pijet, lah habis waktu saya. Amin. Makanya saya beri petunjuk saja. Kalau yang terkilir ini cara pijatnya begini. Kalau yang terkilir sini cara pijatnya begini. Kalau sakit jantung pengobatannya begini. Sudah sembuh, sudah percaya, didoakan, tidak sembuh. Tumpang tangan tidak sembuh, tumpang kaki. Masih tidak sembuh. Kasih obat herbal, nih sembuh. Setiap bulan dalam fellowship yang saya selenggarakan, saya mengeluarkan obat herbal. Itu hampir untuk 400 orang sudah. Padahal nek pendeta minta obat itu. Sekali minta karena rumahnya jauh alasannya. Sekali minta itu 120 kapsul. Kalau obatnya 2 macam, 3 macam sudah berapa? Nah padahal kalau itu untuk pengobatan umum, 1 botolnya itu ada yang 75.000, ada yang 60, ada yang 150.000. Yang namanya Piancewang itu 150.000, di toko 220 kan saya jual 150.000, laris kayak gedok lindri. Nah, saudara, Piancewang itu antibiotik dosis tinggi, tapi aman karena organik. Saya buat organik. 1 botol 150, isinya 50. Tapi saya berikan cuma-cuma. Untuk kemuliaan Tuhan, amin. Saya tolong, saya berikan untuk menolong. Ditanya harganya berapa? Oh sudah dibayar sama Tuhan Yesus. Amin. Yang penting saudara sehat. 16 tahun, 6 bulan lagi Tuhan datang. Kalau sekarang umurmu 70, ditambah 16 tahun berarti 86. Kalau umurmu sekarang 80, berarti 96 tahun. Amin. Almarhum guru saya, Bapak Pendeta Ishak Leo, umur 90 tahun ke atas itu masih sembahyang terus. Umur 80 lebih sedikit, sembayangnya sehari semalam masih 6 jam. Pagi 3 jam, malam 3 jam. Saya hormat sekali sama beliau. Betul. Orang tua sehat. Badannya sehat. Kalau saya rindu hidup sampai Tuhan datang, saya harus belajar hikmat. Hikmat itu bisa dipelajari. Makrifat itu bisa dipelajari. Kalau saya punya hikmat makrifat, kuasa Allah menyertai saudara. Dengan makrifat, apapun bisa saudara taklukkan. Amin. Amin. Binatang yang paling buas, harimau yang paling buas, ular yang paling berbisa, sudah taklukkan. Kalau sudah tidak percaya, tanyakan hamba-hamba Tuhan yang ikut doa puasa di hutan lebat itu. Saya bukan pawang harimau, tapi ketika saya meniup seruling saya berbahasa roh. Lewat bahasa roh itu saya lantunkan kidung makrifat. Harimau itu datang. Harimau itu datang. Saya belai. Gembong, kamu dari mana? Saya sebut gembong karena harimau itu marok,
besar, sampai lebat bulunya. Padahal harimau Jawa itu nggak lazim kalau bulu kepalanya lebat. Biasanya singa, tapi itu saking ya besarnya. Betinanya saya panggil loreng. Kamu dari mana? Kok lama sekali, hampir 4 jam saya nunggu kamu. Karena harimau itu berada pada posisi hampir 60 kilo. Dia berlari ketika mendengar seruling gitu. Dia datang, ayo di situ hamba-hamba Tuhan berdoa. Kamu tidak usah ganggu, kita jalan-jalan saja ya di depannya. Jalan. Ibu-ibu bilang, harimau. Tapi melihat di sampingnya ada Romo, dia tenang. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Padahal tidak apa-apa. Hikmat makrifat itu bisa menaklukkan. Raja Salomo itu jangan dirasani sekalipun di dinding kamar. Kalau di dalam kamar ada cicak. Perkataanmu nanti akan sampai ke telinga raja. Karena cicak itu akan lapor. Amin. Kenapa? Hikmat makrifat itu ilmu pengetahuan Allah yang sempurna. Yang dipinjamkan kepada hamba-hamba yang dikasihi dan yang mengasihi. Hikmat makrifat itu harus ada di sini. Sebab apa? Kolose pasal 2 ayat 3 mengatakan, di dalam Kristus Yesus tersembunyi harta mulia, hikmat makrifat Allah yang sempurna. Amin. Amin. Kristus itulah wujud nyata hikmat makrifat Allah. Jadi kalau hati ini menjadi tahtanya Kristus, di sini hikmat makrifat itu ada. Di sini Kristus ada. Kristus adalah Roh Kudus. Dia lebih dahsyat dari roh apapun di dunia ini. Amin. Amin. Sudah bisa melakukan apapun. Badai tsunami pun tunduk taat. Tunduk taat. Di sana badai tsunami, di sana badai tsunami. Hamba-hamba Tuhan sedang doa puasa di Panteng Gelagah, di perkebunan saya. Badai tsunami, 8 meter. Laguna tempat hamba-hamba Tuhan berdoa puasa, terendam langsung sebatas kaki. 2 kali lep, naik lagi selutut. Saya naik bersama hamba-hamba Tuhan dalam nama Yesus. Samudra Raya jadilah teduh dan tenang. Dengan iman. Jangan bisik-bisik. Dalam nama Tuhan Yesus. Lalu tenang. Nanti kalau enggak tenang sungguhan malu aku. Nah, kalau begitu sudah enggak akan pernah bisa. Harus berani berkata-kata. Amin. Berkatalah kepada gunung. Beranjak. Kan beranjak. Jangan dibatin. Tuhan Yesus sudah merintah. Batinlah kepada gunung. Dalam nama Yesus. Gunung pindah kamu. Cepat pindah, aku malu kalau enggak pindah. Saudara harus berani berkata-kata. Saudara, ular yang besar, sebesar kelapa gading itu, keluar dari rumahnya. Ibu-ibu berdoa, sendiri-sendiri, tidak boleh berdua. Hutan, jaraknya 25 meter satu sama. Keluar, mendekati ibu yang di sana. Ibu itu gemetar, darah Yesus, ular, jangan ke sini, kamu ke sana saja. Di sana padahal ada ibu-ibu lain. Sampai di sana sama ibu yang sana, dalam nama Yesus, ular kamu jangan ke sini, kamu ke sana saja. Di sana ada orang lain. Pikirnya ular ini bingung sekali, aku ini harus kemana? Ke sana disuruh, ke sana suruh pergi, tanya. Itu ibu-ibu yang dari Papua yang kedua puasa itu. Ular besar merayap di sebelahnya, tapi tidak ada yang ditelan. Tidak ada satu pun yang duduk semalam suntuk di tengah hutan lebat. Serigalanya jangan ditanya. Di belakang perkemahan kita itu rusa besar terekam langsung. Pak, lehernya langsung. Tembus mati seketika. Anak-anak mati. Waduh, puji Tuhan, kita pesta. Jangan. Harus dilaporkan. Ini taman nasional. Kalau kamu menyembelih binatang di sini, kamu nanti kena hukumnya. Tidak boleh, harus dilindungi. Kalau mati, serahkan pada petugas, biar dikubur. Jangan kamu makan. Saudara, hikmat makrifat itu menjadikan saudara sehat. Kalau saudara punya hikmat makrifat, saudara harus belajar. Di tempat kami ada penataran hikmat makrifat. Sekarang sudah angkatan ke-15. Jumlah pendaftar murid penataran hikmat makrifat angkatan yang ke-16 ini, hampir 300 orang hamba Tuhan. Pendaftar penataran hikmat makrifat. Dengan hikmat makrifat, saya tidak hanya mengandalkan panca indera jasmani ini. Hierarki itu adalah tokoh. Pemimpinnya umat pilihan.
Saudara harus, kalau Kristen itu Kristen kemplingan, Kristen yang terbajakan, tergemblengkan, amin. Bukan Kristen yang seperti kerupuk, renyahnya kalau di dalam toples, kalau keluar dari toples melempem. Tapi saudara tertempa, terdidik, tergembleng. Dengan hikmat marifat, apapun masalah teratasi, yang kusut teratasi. Saudara baca dalam Amsal pasal yang ketiga, saudaraku, dibaca mulai ayat yang ke 13. Mari. Amsal pasal 3 ayat yang ke-13. Perhatikan, kalau saudara ingin umur panjang, kalau saudara ingin diberkati, berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Orang yang memperoleh kepandaian. Nah, orang yang memperoleh kepandaian. Terus, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak. iya. Dan Lanjut. hasilnya melebihi Ya. emas. Iya, lanjut. Ia lebih berharga daripada permata. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan, Apapun tidak dapat menyamainya. yang kau inginkan, tidak ada yang bisa menyamainya. Perhatikan ayat 16. Kalau kamu punya hikmat dan makrifat, kepandaian atau knowledge atau understanding, ya, bahasa Grekanya logos, gnoseos. Bahasa Grekanya logos, gnoseos. Bahasa Hebrew-nya disebut sebagai bene atau tebune. Bahasa Arabnya makrifat, bahasa Inggrisnya understanding. Hikmat itu wisdom, Sophia bahasa Grekanya, hokma bahasa Hebrew-nya, ya, atau hokma. Saudaraku, saudara kasih Tuhan, hikmat makrifat itu menjanjikan sesuatu yang luar biasa. Ayat 16 baca. Umur panjang ada di tangan kanannya. Amin. Umur panjang ada di tangan kananmu. Amin. Sudah ingin umur panjang? Lambaikan tanganmu. Yang pengen umur panjang, lambaikan tanganmu yang pengen umur panjang. Miliki hikmat makrifat di dalam hidupmu. Amin. Miliki Kristus di dalam dirimu. Amin. Umur panjang ada di tangan kanannya. Di tangan kirinya Kekayaan dan kehormatan. kekayaan dan kehormatan. Amin. Lanjut, jalannya Adalah jalan penuh bahagia. jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia Menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa berpegang padanya akan disebut berbahagia. Amin. Umur panjang di tangan kanan. Umur panjang itu artinya hidup sampai Tuhan datang. Amin. Tuhan katakan hikmat makrifat yang ada sekarang itu lebih besar dari hikmatnya Salomo. Jadi saudara harus paham ini. Untuk menjadi anggota hierarki saudara perlu hikmat makrifat. Saudara perlu belajar memahami hikmat, mempribadikan sang hikmat dan makrifat di dalam diri saudara. Siapa hikmat makrifat? Dia adalah wujud nyata dari Kristus. Di dalam Kristus tersembunyi harta mulia, hikmat makrifat Allah yang sempurna. Tanpa Kristus, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jalanmu jalan penuh bahagia, sejahtera semata-mata. Ini janji Tuhan untuk saudara sekalian. Oleh sebab itu saudara yang rindu masuk hierarki, mari kita belajar hidup menyangkali diri, menghancurkan daging lewat banyak berdoa. Syukur-syukur sudah ambil puasa, latihan, berlatih puasa. Supaya sudah semakin sabar, bisa mengasihi sesama, bisa menahan diri, bisa menguasai diri. Sehingga tidak cepat emosi, tidak cepat marah, tidak ada perbantahan, tidak ada percekcokan. Amin. Amin. Tuhan merindukan saudara. Tuhan rindu saudara dipilih dan dipakainya. Suatu mari kita akan bersama-sama mempribadikan firman ini lewat perjamuan suci. Mari kita akan akhiri ibadah ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara sekalian.